Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Lubis dengan NIM 22053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan proses supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap perencanaan, lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam supervisi pendidikan. Pada tahap ini, supervisor perlu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menganalisis kebutuhan supervisi. Lalu yang kedua yaitu merumuskan tujuan supervisi. Dan yang terakhir ialah menyusun rencana supervisi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dalam supervisi pendidikan. Pada tahap ini, supervisor perlu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam supervisi pendidikan. Pada tahap ini, supervisor perlu melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menilai hasil supervisi. Dan yang kedua yaitu menyusun laporan supervisi. Materi selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan supervisi selesai. Pada tahap ini, supervisor perlu melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan yang pertama yaitu menindaklanjuti hasil supervisi. Lalu yang kedua, menyusun rencana tindak lanjut. Teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan adalah cara-cara yang digunakan dalam kegiatan supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama teknik individual. Teknik individual adalah teknik supervisi yang dilakukan secara perorangan. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru yang mengalami kesulitan tertentu. Lalu teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan pembinaan kepada guru secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu teknik langsung. Teknik langsung adalah teknik supervisi yang dilakukan secara langsung oleh supervisor. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan pembinaan, bimbingan kepada guru saat mengajar atau melaksanakan kegiatannya. Lalu teknik yang terakhir yaitu teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung adalah teknik supervisi yang dilakukan secara tidak langsung oleh supervisor. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru melalui media tertentu seperti buku, modul, atau video. Berikut adalah beberapa contoh teknik supervisi pendidikan. Teknik individual yaitu bimbingan dan konseling, observasi kelas, dan wawancara. Contoh teknik kelompok yaitu seminar, lokakarya, dan diskusi. Teknik langsung yaitu observasi kelas, kunjungan kelas,
peer dan teknik tidak langsung yaitu penugasan, penemuan staf, penyebaran informasi. Pemilihan teknik supervisi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan supervisi. Supervisor perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik guru, tujuan supervisi, dan ketersediaan sumber daya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.